Pernah nggak sih dengar orang-orang ngomong, wah dia pasti kaya banget banyak asetnya. Atau kalau punya properti banyak, masa sih nggak kaya? Padahal nggak semua aset itu otomatis bikin kaya loh. Banyak orang yang terjebak dengan pikiran bahwa aset berarti selalu menguntungkan. Banyak banget orang yang salah paham soal apa itu aset yang bikin kaya dan aset yang cuman kelihatan kaya tapi bikin pengeluaran makin besar. Bukannya nambah pemasukan, malah jadi sumber masalah keuangan. Yuk kita cek satu-satu. Apa aja sih aset yang kelihatannya menggiurkan? Tapi kalau nggak hati-hati malah bikin kita terjebak dalam lingkaran utang atau pengeluaran besar. Nah yang pertama, properti yang nggak produktif. Oke, kita mulai dari properti. Punya properti apalagi lebih dari satu emang kelihatannya keren. Banyak yang ngira kalau udah punya 2 atau 3 rumah, wah itu sih udah di jalur kekayaan, tinggal nunggu waktu aja. Tapi nyatanya, kalau properti yang kita punya itu nggak produktif alias nggak disewakan atau nggak dijual lagi dengan harga tinggi, malah cuma bikin ribet. Kebayang nggak? Rumah kedua atau ketiga yang kita punya ini tetap butuh perawatan, harus bayar pajak, dan kadang biaya asuransi. Bayangin aja, tiap bulan kita keluar duit buat bersihin, buat gajiin penjaga mungkin, atau biaya renovasi kalau ada yang rusak. Sementara pemasukan nggak ada sama sekali karena rumahnya kosong melompong. Jadi, properti yang nggak produktif ini cuman akan terus-terusan nguras keuangan tanpa ada balikannya. Ujung-ujungnya, jadi kayak aset yang tampaknya kaya, tapi dibalik itu malah bikin kita nombok terus. Nah, solusinya? Kalau punya properti, pastikan bisa disewakan atau dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Minimal, properti tersebut bisa menghasilkan cash flow, bukan cuma jadi beban yang terus-menerus makan biaya. Yang kedua, koleksi barang mewah yang nilainya depresiasi. Siapa yang nggak pengen punya barang-barang branded, ya kan? Mobil sport, tas dari merek terkenal, jam tangan mewah. Semua kelihatannya wah, dan bikin kita kelihatan kelas atas. Tapi tunggu dulu, kita harus mikir lagi, apakah barang-barang ini beneran bisa dianggap aset atau malah cuma buat gengsi doang. Jadi gini, barang-barang mewah itu kebanyakan nilainya justru turun begitu kita beli. Contohnya mobil sport yang harganya langsung nyusut begitu keluar dari showroom. Setiap tahun, nilai mobil itu bakal terus turun, tapi biaya perawatannya, wah, nggak main-main deh, servis dan pajaknya mahal banget. Belum lagi kalau ngomongin tas branded atau jam tangan, kecuali kamu beli yang edisi terbatas yang bener-bener buat kolektor, biasanya sih nilainya nggak akan naik signifikan. Intinya, kalau kita beli barang mewah cuma buat gaya-gayaan, sebenarnya ini lebih ke arah liabilitas daripada aset. Karena apa? Karena yang keluar cuma biaya-biaya yang bikin uang kita habis pelan-pelan, tanpa ada keuntungan balik. Kalau emang niatnya koleksi, ya silakan. Tapi kalau niatnya buat investasi, coba pikir ulang deh. Yang ketiga, investasi saham tanpa riset yang matang. Nah, kalau yang satu ini udah nggak asing lagi kan? Saham itu kayak magnet buat orang yang pengen cepet kaya. Tapi jangan salah, dunia saham tuh nggak segampang yang dikira. Banyak yang tergiur investasi saham cuma gara-gara denger cerita sukses orang lain. Terus asal beli saham yang lagi naik tanpa riset. Saham yang nggak kita kenal betul itu ibaratnya kayak beli barang mahal yang kita nggak tahu kualitasnya. Tanpa riset, kita bisa aja beli saham perusahaan yang sebenarnya lagi turun performanya. Atau yang sering kena gorengan. Saham yang harganya sengaja dimanipulasi supaya kelihatan naik tinggi. Nah, kalau kita masuk ke saham-saham kayak gini, siap-siap aja uang kita hilang perlahan. Investasi saham bisa jadi aset yang nguntungin kalau kita paham risikonya dan benar-benar riset dulu. Misalnya dengan analisis laporan keuangan perusahaan, performa saham di masa lalu, atau bahkan kondisi industrinya. Jadi, kalau niatnya invest saham, saran aja jangan ikut-ikutan orang tanpa benar-benar ngerti. Yang keempat, bisnis yang dimulai tanpa persiapan atau rencana. Pernah nggak dengar teman yang bilang, udah yuk bisnis aja, semua orang kaya mulai dari bisnis. Oke, niatnya sih mulia ya. Pengen berbisnis biar punya penghasilan tambahan. Tapi banyak banget orang yang langsung terjun ke bisnis tanpa perencanaan yang jelas, cuma karena ngelihat orang lain sukses. Padahal, kalau nggak siap atau nggak ada rencana matang, bisnis ini bisa jadi salah satu aset yang paling bikin bangkrut. Misalnya aja, buka kafe kecil-kecilan cuma karena lihat teman berhasil.
Tanpa riset tentang lokasi, target pasar, atau biaya operasional, kita bisa terjebak dalam utang yang terus menumpuk. Belum lagi kalau bisnisnya sepi dan kita harus nombok buat gaji karyawan, sewa tempat, dan beli bahan baku. Jadi kalau mau bisnis, persiapin semuanya dengan matang. Bukan cuma modal uang, tapi juga modal pengetahuan. Jangan cuma ngandelin nekat, karena bisnis yang sukses itu nggak instan. Perlu waktu, riset, dan perencanaan yang matang biar bisa bertahan dan berkembang. Nah, terakhir, investasi di barang yang katanya langka, tapi nggak ada nilai jual. Kamu pasti pernah dengar istilah barang langka, kan? Entah itu barang antik, koleksi mainan, atau komik jadul yang katanya bakal naik harganya. Banyak orang kepincut buat investasi di barang-barang kayak gini karena mikir nanti harganya bisa melonjak tinggi. Tapi nyatanya, nggak semua barang yang katanya langka itu beneran laku keras di pasaran. Salah satu jebakan dari investasi barang langka adalah nggak semua orang punya minat atau daya beli buat beli barang-barang ini. Jadi, kita bisa aja terjebak punya barang-barang yang katanya mahal tapi susah banget dijual lagi. Dan kalaupun laku, harganya nggak sesuai ekspektasi, malah rugi. Tipsnya adalah, jangan investasi di barang langka kalau kita nggak punya jaringan atau akses ke kolektor yang benar-benar berminat. Kalau nggak hati-hati, barang langka ini malah jadi barang mati yang cuma bikin ruang penyimpanan kita penuh, tanpa ada nilai tambah keuangan. Oke teman-teman, jadi intinya, kita itu perlu banget belajar bedain mana yang beneran aset, dan mana yang cuma kelihatan aset, tapi sebenarnya lebih banyak nguras keuangan. Aset itu nggak cuma soal punya sesuatu, tapi soal gimana sesuatu itu bisa beneran nambah nilai keuangan kita. Kalau sesuatu malah bikin kita keluar duit lebih banyak daripada keuntungan yang kita dapat, itu berarti udah jadi liabilitas. Punya properti, barang mewah, saham, atau bisnis emang keren. Tapi kita juga perlu jeli dan berhati-hati, supaya aset yang kita punya beneran bisa nambah kekayaan kita. Bukan malah bikin kita makin terjebak dalam pengeluaran yang nggak ada ujungnya. Jadi, selalu pikir matang-matang sebelum invest, dan jangan mudah tergiur sama tren atau kata orang. Karena kaya itu nggak sekedar punya banyak barang, tapi punya kebijaksanaan buat milih mana yang benar-benar membawa manfaat jangka panjang buat keuangan kita. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.